Mereka kebingungan ketika udah ngobrol ditolak, mereka bingung untuk belok turnover-nya itu bingung. Jadi mereka anggap, oh ya sudah selesai. Enggak. Kalau saya ngelihatnya adalah ketika kita jualan, customer nggak mau, kita cari tahu apa penyebab nggak maunya, dan kita bisa perbaiki di sana. Halo sahabat sales, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas seputar selling dan marketing. Nah sahabat sales, ini kan lagi mau akhir tahun ya. Pasti teman-teman pernah ngerasa males, terus kayak nggak bakal tercapai nih, nggak bakal closing nih gitu kan. Nah sebenarnya apa sih penyebab kita menjadi males jualan padahal udah akhir tahun yang harus capai targetnya gitu. Nah langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Ya gini Coach, langsung aja ya Coach ya. Ini kan para sales ini udah di ujung-ujungnya nih Iya, ya. Udah mau akhir tahun. betul. Pasti ada target yang harus dicapai gitu. Betul. Nah, banyak dari sales-sales di luar sana tuh yang ngerasa males-malesan, terus kayak punya pemikiran, nggak bakal capai nih, pasti kayak udahlah males lah gitu pokoknya. Nah itu penyebabnya apa sih Coach? Gini, kalau ini kan lagi terkenalnya di momen-momen ini adalah terkenalnya dengan istilah namanya finish strong ya. Finish strong itu berarti dia menyelesaikan tugas sampai tamat dengan baik gitu loh. Nah kalau saya secara pribadi nanya apa sih penyebab orang-orang yang tidak bisa finish strong? Satu, karena mereka berasumsi sudah menyerah, sudah berasumsi nggak bakal dapet, dan mereka berasumsi ya udah tahun depan aja. Nah, jadi kadang-kadang mereka menganggap bahwa daripada gue rugi, mendingan gue kerjain tahun depan aja. Nah, cuma ini yang jadi masalah nih berkaitan dengan manusia nih. Manusia itu kan berkaitan dengan habit ya. Jadi habit ini kalau manusia itu sekali habitnya rajin, maka dampaknya akan positif ke depan. Ketika dia bermalas-malasan di masa sekarang, saya berani jamin Januari juga malas lagi. Ngerti gak ya? Jadi kan ini berupa pola yang harus dilakukan. Nah ini kayak kebetulan nih, saya jadi dapat sesuatu nih kemarin. Ini berkaitan dengan, tapi nanti saya kaitin dengan finish strong. Jadi saya kemarin potong rambut di salah satu tempat. Ketika ini adalah tempat langganan saya, tapi kebetulan ini cabang lain aja. Jadi saya pergi ke cabang lain karena kebetulan habis makan ada merek itu, ya nama depannya C gitu ya, belakangnya M, tinggal pikir sendiri. Saya sampai di sana, kemudian saya ngobrol, saya cerita, ngobrol. Nah kebetulan ketika saya ngobrol tersebut, saya bilang, saya dulu langganan di sini, tapi udah lama, udah 6 bulan saya nggak pergi ke sana. Nah dia bilang, saya tahu kebetulan ada beberapa orang di daerah tertentu, dulu tempat langganan saya itu, dia sudah karena pada keluar semua, karena berantem sama supervisornya. Nah ketika saya cerita tentang dia berantem sama supervisornya, dia langsung relate. Dia ceritain, sama Pak, saya 2,5 tahun di sini, itu juga sama, saya berantem. Cuman saya lebih sabar aja Pak. Oh ceritalah mereka semua, dan lucunya mereka semua pamer kepada saya apa tegurannya. Jadi sampai dikasih chatting. Di chatting, ini nomor mejanya sekian, dia ditegur. Ini aneh menurut saya nih. Ini kita bilang aneh. Jadi mereka itu ada supervisor, terus ada orang juga yang mengamati di kamera CCTV untuk para karyawan. Anehnya menurut saya, jadi kalau karyawan ketika melakukan gerakan tertentu, misal tangannya melipat, itu harus ketangkap dengan kamera bahwa dia melipat tangan. Dan kalau melipat tangannya dalam waktu singkat nih, ditegur. Dianggap tidak melakukan. Padahal melakukan. Misalkan contoh, melakukan nih. Terus kemudian melakukan pekerjaannya. Itu jadi problem. Jadi pihak manajemen menganggap bahwa dia harus melakukan selama 5 detik. Ini ngebuang waktu ya kalau menurut saya. Kan aneh ya. Contoh lagi, dia menawarkan, mau pakai hand sanitizer nggak? Hand sanitizer dong. Saya bilang, boleh. Tapi dia harus memperagakan pakai hand sanitizer dan benar-benar kelihatan 5 detik. Kalau nggak kena masalah lagi.
Berarti kalau misalkan kurang 5 detik tuh juga ya. Jadi masalah. Begitu juga kan setelah potong, dia harus menunjukkan pakai anduk selama itu. Aduh, saya bilang buset deh. Nah, kemudian misalkan, anggaplah dia berhasil nih, melakukan dengan perfect. Dan lucunya, ketika dia melakukan dengan perfect, dan satu ketika di kamera dia nggak ketangkep, maka yang si orang kameranya bakal kena tegur. Kenapa? Karena tidak mendapat cacatnya pegawainya. Jadi pegawai itu terpaksa untuk membantu temennya, dia harus melakukan tindakan cacat. Aneh kan? Iya. Berarti misalkan kamu nggak salah, dibuat sengaja salah supaya bantu teman biar nggak domelin. Aneh nggak? Iya. Nah, apa kaitannya dengan berkaitan dengan finish strong? Bayangin ya, kita misalkan contoh, Anda sudah benar nih ngelakuin sesuatu, kemudian Anda melakukan cara salah, sengaja salah, itu otak kita itu ngulang dari nol lagi loh. Neural pathway-nya bingung. Udah ngelakuin, salah, ya bingung. Karena kita udah kebiasaan berubah. Cuman hanya untuk membantu teman, kacau kan. Berarti apa hubungannya sama finish strong? Di masa ini, walaupun Anda sudah kelihatannya belum tentu dapat, kebiasaan harus dibuild dari sekarang. Supaya nanti Januari, dapat nggak dapat, mereka akan tetap lari kencang. Masuk akal? Iya. Karena ini adalah pembiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah keluargamu tetap butuh uang juga? Emang kalau mama nggak finish strong, emang keluargamu nggak butuh makan? Nggak masuk akal dong, kan gitu loh. Jadi kan harus melakukan sesuatu. Jadi satu-satu jalan gimana cara melakukannya? Kalau saya cuma mengatakan begini, ingat dulu tujuannya apa. Tujuan melakukan ini semua apa? Itulah yang kita pegang untuk membuat kita bisa jadi finish strong. Berarti yang pertama tadi pembiasaan diri dulu. Terus yang kedua ingat lagi tujuannya. Tujuan ngelakuin itu semua apa? Kalau nggak, mereka nggak bisa finish strong. Dan kalau mama tanya, Coach, gimana strategi sellingnya? Saya jawab gampang ya. Paling gampang adalah, ini paling gampang ya. Datangin customer lama, minta referral. Cari customer lama yang puas, minta referral. Karena paling cepat jualan yang paling belakang, yang di masa belakang adalah pakai konsep referral. Referral, bahkan kalau perlu referralnya, boleh minta referral, boleh sambungin dulu. Nah, ketika disambungkan, kita dikonekkan, tingkat keberhasilan itu bisa 80-90% loh. Dibandingkan Anda cuma ngasih saya data doang. Oke? Clear? Jadi makanya lebih baik tolong disambungkan dulu. Ketika disambungkan, kemungkinan closingnya 80-90%. Itu cara yang paling cepat untuk closing. Oh, jadi ibaratnya kalau misalkan ini ada customer lama, terus ini nih seorang salesnya. Jadi kalau misalkan kita minta referral ke customer lama, itu ibaratnya yang puas, minta customer lama yang puas ini referralnya tuh siapa gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dia ngasih, kalau misalkan dia ngasih datanya aja mentah gitu ke sales, tingkat keberhasilan masih di bawah 50%. Oke, berarti kayak ibaratnya apalagi udah jangan nyebut nama saya ya. Iya. Kalau bilang jangan nyebut nama saya, itu tingkat keberhasilan cuma 20%. Masuk akal? Karena orang yang menyampaikan itu menjadi jembatan untuk mempercepat closing. Oke, berarti ngasih tahu ini saya dapat referral dari. Betul. Ya, yang pertama. Jadi yang pertama strategi sellingnya. Strategi yang kedua adalah yang akan saya lakukan mungkin adalah saya ngecek semua database saya 80-20, yaitu adalah berapa persen yang mendapatkan omset tersebut. Saya fokus di area itu, si customer itu. Ya, yang namanya finish strong, kalau saya kelihatannya kemungkinan untuk merekrut kecil. Kalau mama kita ngomongnya asuransi ya. Tapi lebih banyak ke arah jualan, karena di masa momen ini. Kalau saya juga pribadi, makanya kenapa menurut saya kebanyakan para sales gagal karena
Mereka kebingungan ketika udah ngobrol ditolak, mereka bingung untuk belok turnover-nya itu bingung. Jadi mereka anggap, oh ya sudah selesai. Enggak. Kalau saya ngelihatnya adalah ketika kita jualan, customer nggak mau, kita cari tahu apa penyebab nggak maunya, dan kita bisa perbaiki di sana. Apalagi kalau dia trust sama brand. Kalau dia udah trust sama brand, menurut saya nggak mungkin nggak closing. Hal yang nggak membuat nggak closing, itulah yang kita perlu tahu. Apa penyebabnya. Masuk akal? Ya. Makanya kan, ingat kan ada satu project yang sempat saya ngomong kemarin, kita lagi bahas satu project, gitu kan, dia percaya sama brand kita, makanya kenapa saya bilang lebih baik saya yang presentasi deh. Kenapa? Karena saya untuk memastikan tingkat closingnya menjadi lebih tinggi dibandingkan saya lepasin. Kalau saya lepasin sudah nggak mungkin closing tuh, itu bakal hilang aja. Nah makanya gitu. Jadi makanya kenapa kalau saya tanya, setiap peluang pasti ada kemungkinan closing, masih ada peluang, nggak mungkin nggak closing kalau mereka udah percaya brand. Oke. Ya apa namanya, ibaratnya dia udah kenal, udah kayak tahu banget sama brandnya, produknya, itu sebenarnya mau di gimana pun Betul. dia nolak, Betul. itu sebenarnya masih ada peluang. Masih ada peluang. Nah begitu juga ketika kalau kita jualan ke toko-toko grosir, karena anggaplah kita distributor, kan Finistrong juga berlaku untuk mereka. Maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan mencari tahu produk-produk, cari produk-produk. Jadi pertama 80-20, cari produk-produk yang kemungkinan akan istilahnya apa ya? Ada istilahnya discontinue produk. Jadi produknya bakal discontinue, ganti model baru. Berarti biasanya harga barangnya akan murah banget tuh. Karena udah menjelang tahun kan. Maka saya akan tawarkan barang-barang itu, saya bikin dalam bentuk paket dan kasih harga murah. Oke, bundle. Di bundling produk. Nah, dan ingat ya, beberapa perusahaan besar di masa akhir tahun ini biasanya mereka akan mencoba untuk zero stock. Jadi perusahaan-perusahaan besar, dia akan meminimalkan stoknya sampai 0. Karena kenapa? Nanti pembukuannya jelek. Kalau masih ada barang di gudang, maka stoknya mesti minimal, harus dikirim ke customer semua. Itu dulu. Oh, jadi tiap akhir tahun itu benar-benar harus kayak... Betul. Karena apalagi kalau perusahaan yang go public, pasti harus 0 tuh. Makanya kenapa harus ada strategi yang dilakukan untuk ngejual ke sana. Gitu gambarannya. Oke. Nah, udah kebayang nih teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman nih masih kurang merasa gimana ya, kayak males lah, terus masih ada besok, sebenarnya kan target itu harus dicapai gitu. Nah ini sebenarnya penyebab. Ya kalau dia mau capek ya. Iya. Kalau dia mau capek, kalau dia nggak mau capek, terserah dia lah ya. Silakan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya, gimana strategi untuk jualan di akhir tahun. Nah cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, dan salam performance. Bye-bye. Bye.